Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Putra Sedana dengan NIM 220555101. Pada video ini saya akan membahas sedikit tutorial atau cara menggunakan atau membuat store prosedur sederhana atau store prosedur MySQL dengan menggunakan command prompt atau CMD. Yang nantinya itu akan membuat beberapa store prosedur dari yang sederhana hingga menggunakan variabel, membuat function juga, membuat dengan kondisi if dan else atau case then, dan juga ada looping, iterasi dengan for while dan juga repeat seperti itu. Jadi itu nanti yang akan ada selengkapnya pada video kali ini. Baik, kita akan mulai dengan sederhana dulu. Mungkin kita buat store prosedur yang biasa dulu. Mungkin kita coba dulu untuk membuat delimiternya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa nanti biar tidak error ketika kita tidak merubah delimiternya, kan pastinya nanti akan ada masalah, membingungkan juga. Jadi selalu ingat untuk buat store prosedur itu buat delimiternya dulu. Kita pakai delimiternya mungkin ya garis miring 2 seperti biasa aja. Kemudian kita coba bentuk store prosedur sederhana dulu. Mungkin kita buat store prosedur yang gampang, yang mudah aja. Create prosedur dengan lihat tabel produk. Ini kita buat yang sederhana aja untuk tabel produk. Jadi nanti itu outputnya adalah tampilan dari tabel produk di semua produk. Kita buat baginnya seperti biasa. Kemudian juga untuk ini untuk selectnya, jadi untuk menampilkan nanti ketika kita call untuk store prosedurnya itu akan muncul tabel produk di from tb produk. Kemudian kita end dengan delimiternya. Nah, sudah bisa, tidak ada error sama sekali. Kemudian kita coba cek, tapi kita ubah dulu ya delimiternya. Kemudian ya delimiternya kita cek koma kembali. Ya, baru habis itu kita masukkan call-nya ya. Kita panggil untuk store prosedur yang kita sudah buat tadi dengan namanya itu lihat tabel produk. Ya, baik, sudah muncul. Sudah aman semuanya. Sudah muncul semua. Jadi itulah untuk store prosedur yang sederhana. Baik, tadi setelah kita membuat store prosedur yang sederhana, selanjutnya kita akan coba membuat prosedur dengan mungkin kita bisa menggunakan variabel, karena tadi itu yang masih yang sederhana. Kita sekarang coba menggunakan yang namanya variabel, tapi kita buat sederhana dulu. Seperti biasa, kita buat dulu delimiternya. Kemudian kita klik prosedurnya di sini ya, klik prosedur seperti biasa. Mungkin kita namakan di sini hitung nilai produk. Kayaknya kurang bagus deh. Kita coba yang lain deh. Kita hitung total aja. Hitung total produk. Sama seperti membuat store prosedur sebelumnya. Kita buat dengan begin dan juga yang lain-lainnya. Cuman bedanya sekarang adalah untuk variabel kita declare dulu, karena ini kita coba menggunakan dengan variabel, kita namakan total ya untuk nama variabelnya. Kita yang integer dan kita select dari count. Jadi count itu kita untuk menghitung dengan bintang misalnya, artinya mengkali dari atau mengkali itu total. Jadi dari total itu dari tabel produk. Jadi kita menghitung total produknya.
Kemudian kita select lagi untuk concave-nya. Jadi agar kita bisa lihat nanti di hasilnya itu adalah total keseluruhan dari total produk yang ada di tabel produk seperti itu. Buat yang simple, yang sederhana ada terlebih dahulu. Ya kita tulis hasil. Kita jadikan nanti itu outputnya berupa hasil, jadi semuanya bisa kita lihat di sini. Kita N. Iya ada error sepertinya, mungkin di titik 2. Ya ada error. Memang kita coba lagi, ada error di line 5 ya, di select concave. Kita coba. Iya masih error. Oke, mungkin kita cari dulu untuk errornya ada di mana. Kita coba secara keseluruhan, mungkin dulu kita ulang dari awal lagi. Kita mencari errornya apakah di mana. Di sini. Ini. Ya, ternyata masih error ya. Ya mungkin kita cari dulu penyelesaiannya di sini. Kita cek satu-satu dulu untuk errornya ada di sebelah mana ya kira-kira. Oke, kayaknya di total hasil itu kita harus rubah dulu ya. Di sini ada masalah seperti yang ini. Kita buat lagi di tanda kurung ya. Kurang tanda kurung di concave-nya. Iya, di sini harusnya di S hasil, di sini harusnya tanda kurung. Tutup. Ini kita balikin seperti tadi aja, ini spasi. Kemudian kita balikin lagi untuk seperti biasa tadi untuk N-nya. Nah, query-nya berhasil, sudah berjalan. Untuk prosedur dengan variabel, kita coba rubah dulu delimiternya agar kita bisa gunain titik koma. Kemudian kita coba panggil di sini prosedur dengan variabel yang tadi kita sudah buat. Caranya hampir sama dengan prosedur lainnya ya, karena ini masih prosedur yang sama untuk mengambil atau melihat nilai. Jadi kita call aja hitung total produk. Ya, di sini sudah terlihat bahwa produknya ada 5 ya. Jadi terlihat di sini tabel bahwa produk itu sudah 5 dan query-nya juga berhasil. Prosedur dengan variabel sudah berhasil. Oke, mungkin next kita akan coba untuk menggunakan function atau fungsi di sini ya. Baik, kita buat dulu untuk delimiternya. Sepertinya kita jangan di fungsi dulu ya. Kita coba di parameter aja terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan parameter in out dan juga in out. Caranya sama seperti tadi. Mungkin perbedaannya adalah kita memasukkan in atau inputnya nanti, terus outputnya dan juga in out. Jadi input output. Nanti coba buat dengan transaksi produk. Sama seperti tadi, cuman ini bedanya adalah di bagian sini. Ya, jadi kita tulis input, output, dan juga input outputnya apa. Jadi ini sebagai parameter dalam
prosedur yang kita buat. Saya buat inputnya adalah PID produk, jadi biar lebih gampang. Dengan tipe datanya itu integer. Kemudian sama seperti yang di atas juga saya buat inputnya 2. Jadi inputnya selain ID produk juga ada parameter jumlah integer juga saya buat. Hmm, oke, enter. Kemudian kita langsung menuju ke outputnya di sini. Outputnya kita buat total. Di total harganya kita pakai desimal aja. Kemudian kita set ya mungkin 10.2 aja cukup. Oke, kemudian em, kita set untuk berikutnya yaitu in outnya atau input outputnya kita gunain parameter sisa ya. Stok ibaratnya kita pakai integer aja. Kita lanjut ke buat seperti tadi untuk prosedur ada begin dan segala macamnya. Kita declare juga untuk variabelnya di sini. Um, variabelnya kita pakai harga. Kemudian kita datanya itu desimal 10,2 untuk panjang data di desimalnya. Nah, kita lanjut untuk kita lanjut select untuk menampilkan nanti datanya itu dari harga. Jadi harga yang di tabel produk itu kita ambil, kita masukkan ke variabel harga. Jadi nanti harga di tabel produk dan juga di variabelnya itu jadi sama atau jadi satu. Ya, di mana ID produk sama dengan parameter ID produk. Jadi kita langsung otomatis atau kita langsung cantumkan saja di sana jadi satu. Ya, tidak ada masalah. Kemudian kita koma. Kita coba set di sini untuk totalnya atau parameter total harganya itu kita set sama dengan eh, variabel harga dikali dengan parameter dari jumlah. Kemudian kita update dulu untuk di tabelnya supaya berubah nanti di stok di tabel produknya. Set stoknya jadi kita samakan dengan jumlah di parameternya. Jadi stok dikurang dengan jumlah parameter atau parameter jumlah di mana sama seperti di atasnya ID produk sama dengan parameter ID produk. Seperti itu.
Ya, kemudian kita select dan juga untuk stoknya select, terus kita masukkan ke dalam sisa stok. Jadi nanti ada muncul hasil di sisa stoknya. Hasil dari jumlah itu tadi yang pengurangan di update tadi, update tabel tadi sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kita insert untuk nilainya. Jadi agar nilainya itu bisa masuk ke dalam atau into tabel penjualan. Jadi nanti hasilnya itu akan masuk ke tabel penjualan. Yang di penjualannya itu kita masukkan. Tapi ID produk dulu sih harusnya produk, kemudian ID penjualannya nggak usah, kita masukin jumlah dulu. Kayak di penjualan juga benar sih, tapi kita masukin ID penjualan dulu, nanti kita coba double, semoga tidak duplicate. Kemudian ID produk, kemudian kita masukkan juga di sini values yang lainnya di sesuai tabel yang pernah kita yang saya sebelumnya sudah buat. Sudah tanggal penjualan, total harga, kita inputkan nilainya itu sesuai dengan apa yang tadi sudah kita tulis sebelumnya di atas di parameter. Harusnya sih parameternya di sini 2, kemudian kita masukin di jualan untuk jumlahnya, kemudian di total harganya itu berasal dari total harga juga dari per date, dan juga di total harga. Iya, betul. Itu harusnya tidak ada masalah di sini. Kita coba cek dan coba ya. Terjadi error, sepertinya ada error di database. Mungkin kita coba masuk dulu di database-nya. Tapi sedikit error ya, ada lost connection di database-nya. Oke, kita masukkan lagi. Kita coba lagi. Kita ulang lagi. Karena tadi tidak masuk. Jadi kita coba lagi. Ya, query-nya aman, tidak ada masalah, tidak ada error. Kita coba testing, kita coba cek apakah prosedur ini bisa dipanggil atau terjadi error kembali. Untuk ininya kita set dulu variabel globalnya di sini. Bisa stoknya itu kita buat 0 dulu. Ya, sih kita delimiter dulu, kita lupa. Ini buat delimiternya, kita ubah dulu. Delimiter. Ini sebelum berubah delimiternya. Delimiternya bersih garis 2. Kita titik koma dulu, kita coba set kemudian variabel globalnya. Set variabel global,
Untuk sisa stoknya kita kasih 0. Kemudian kita set juga, oke, berhasil. Kita set juga untuk variabel yang lainnya di total harganya kita masih 0 dulu. Jadi terjadi error, kemudian ya sudah berhasil dan kita coba panggil di sini untuk prosedurnya apakah ada error atau tidak. Kita coba di sini coba 1, 2 dan juga masukin dari obat tadi yang kita sudah set sebagai output dan juga inputnya. Jadi kita coba, terjadi error di sini. Errornya itu column count doesn't match value at row 1. Oke, sepertinya ada error di kolomnya, di tabel penjualannya. Tabel penjualannya terjadi error. Baik, kita lanjutkan untuk tadi itu ada error dalam pembuatan struktur yang dengan in out dan in outnya. Jadi errornya itu terjadi karena saya belum menambahkan di table saya sebelumnya itu auto increment, tapi sekarang sudah saya tambahkan tadi sebelumnya. Jadi sekarang kita coba rubah karena yang tadi itu sudah kita run, jadi kita ganti nama prosedurnya, tapi kita tetap namanya sama, cuman kita tambahkan angka 1 aja supaya tidak membingungkan. Oke. Kita buat delimiternya sudah jadi. Kita buat sekarang prosedurnya. Kita transaksi sama kayak tadi, cuman kita tambahkan di sini 1. Sama kayak tadi, kita tambahkan parameternya di sini. Kita tambahkan outputnya di sini adalah jumlah total, si total harga aja ya. Simal untuk tipe datanya, kemudian panjangnya dashboard. Oke. Dan untuk input outputnya oke, kemudian kita tambahkan di sini variabel. Jadi kita bikin dulu dan kita declare enggak desimal lagi. Kemudian kita coba lagi tambahkan untuk selectnya. Kita set untuk total harganya di sini. Dan kita update lagi untuk stoknya.
Kemudian kita masukkan datanya ke tabel penjualan. Caranya adalah kita insert value atau insert into. Dan values-nya itu adalah jadi produk dengan parameter jumlah di create dengan dan juga total harganya. Ini n sesuai delimiter. Ada error di mana this is a stock where ID product itu p sisa stok itu mana itu? Oh, salah di update-nya ya. Di update-nya itu harusnya update stok. Update stok itu harusnya oh iya, kita kurang select di sana ya. Jadi kita ulang dulu. Nah, di sini kita salahnya itu adalah kita update produk dulu. Update TB produk. Terus kita set stok. Stok sama dengan stok dikurang dengan P jumlah. Ya, P jumlah. Oke. Kemudian kita select di stok. Nah, di sini kita start into sisa stoknya. From TB produk di sini. Ya, ini harusnya sudah. Kemudian kita insert lagi. Insert into TB penjualan. Values-nya baru kita coba kan. Query-nya aman, sentosa. Jadi kita rubah dulu delimiternya. Kita coba call dengan cara setnya lagi. Kita set dulu untuk sisa stoknya. Kita buat mungkin 0 dulu. Kemudian kita set untuk total harganya juga. Terus kita panggil transaksi produk 1.
kita mungkin pakai 1 2, kemudian add total, add sisa stok. Oke. Ini masih error. Function with toko online credit does not exist. This check the function name parsing the resolution manual. Itu ada error di Oke, kita lanjut untuk di tadi agak sedikit salah di kreditnya. Jadi kita buat ulang dulu. Kita ganti dulu, kita terpaksa ganti. Ini kita buat transaksi produknya, kita produksi 2 supaya tidak pusing. Sisanya harusnya udah aman sih, cuman agak masalah. Oh sorry, kita belum rubah delimiternya. Oke, kita buat dulu call product create product prosedurnya. Jadi tadi itu salahnya adalah di kreditnya. Jadi ini kita harusnya nggak usah spasi ya. Oke, kita end. Oke, query-nya sudah jalan. Kita coba set lagi. Oh, sorry. Kita endin dulu. Oke, kita delimiternya kita rubah dulu. Sisa stoknya kita update, kemudian kita ambil lagi sisa stok yang tadi ya. Kita ini rubah, ini 2. Query oke, kemudian kita tidak ada masalah di query-nya, sudah bisa dipanggil, dan kita coba panggil dia, kita coba select dari totalnya. Kita coba salah, select dari totalnya. Total, kemudian add sisa stok, sisa, sorry. Kita coba ya, ini sudah muncul. Totalnya adalah itu berapa itu tadi ya, 16 juta, kemudian sisanya ada 50, seperti itu. Jadi untuk ininya sudah jadi. Kemudian next, berikutnya kita coba buat function. Kita buat function dari sebenarnya sama sih, caranya hampir mirip dengan yang tadi. Bedanya adalah kita buat fungsi aja. Jadi mungkin agak sedikit lebih mudah. Jadi kita seperti biasa, kita buat dulu, kemudian kita buat sama with function. Di sini kita buat namanya mungkin hitung nilai stok 1 mungkin ya. Kemudian kita
buat ininya, parameternya mungkin ya. Di sini. Kemudian kita return ya, desimal kita pakai 12,2. Kemudian kita buat deterministik. Jadi nanti deterministik ini fungsi di returnnya agak deterministik, langsung ada seperti itu. Kemudian begin seperti biasa, langsung kita declare untuk variabelnya. Kita buat mungkin nama variabelnya hasil acak. Kita buat desimal sama 12,2 seperti di atasnya tadi. Kemudian kita select harganya di stok ya, di stok into hasil. Jadi ini ada peralihan from TB produk biasa, dimana ID produk itu sama dengan parameter ID produk seperti itu. Kemudian nanti ada return hasilnya. Baru kita end. Query-nya aktif, query-nya aman. Kita coba call dulu, tapi kita ubah dulu delimiternya. Kita coba panggil fungsi tadi dengan cara ya, saya hitung. Saya hitung 1. Jadi just pakai 1. Kita coba ya, ini muncul itu besoknya ada 1 juta ya, seperti itu, 1 juta. Sudah aman. Next kita buat selanjutnya adalah untuk if dan else mungkin ya. Kita coba pakai if dan else. Kita buat seperti biasa, delimiter dulu. Kita buat delimiternya, kita create prosedurnya. Prosedurnya sama aja cara buatnya seperti yang sebelumnya. Mungkin bedanya nanti ada kondisinya, ada if dan else-nya. Itu sih yang membedakan. Mungkin kita coba namanya cek status stok mungkin. Nah, kita kasih parameternya, ada in out ya, ada innya kita pakai ID produk integer seperti biasa. Kemudian kita begin ya, kita declare juga variabelnya. Jadi v-nya variabelnya kita pakai nama produk. Kita pakai stok dulu mungkin ya, stok integer. Kemudian kita declare juga untuk nama stoknya, nama produknya. Kita pakai varchar mungkin ya, varchar 100. Kemudian kita select dari nama produk dan juga stok ya, into, jadi kita masukkan ke variabelnya. From dimana ID produk sama dengan PID produk seperti biasa. Oke, sekarang kita buat kondisinya. Jadi kondisinya kita pakai if variabelnya stok itu kurang atau lebih dari 20, maka kondisinya yang akan muncul adalah
select concat, jadi nanti menampilkan untuk dari stoknya. Jadi kita buat, nanti kondisinya akan muncul tampilan produknya, produk, kemudian dengan memiliki stok mencukupi untuk yang lebih dari 20, seperti itu ya. Kemudian kita tutup lagi, kita buka lagi kurung untuk v stok, kita koma di akhir, kemudian kita tutup lagi, ini 2 kali s stok. Jadi salah, satu stok di sini. Untuk satu stok, jadi nanti untuk ketika produknya itu lebih dari 20, itu stoknya nanti tulisannya atau ini adalah stok mencukupi, seperti itu. Satu stok sudah. Nah, nextnya adalah else if. Jadi else if itu kondisi yang selanjutnya. Jadi else if stok lebih dari 0, dan select sama sih, sama kayak tadi caranya. Select concat memiliki stok terbatas di sini. Ya. Memiliki stok terbatas, v-stock, S1 stok, dan juga yang terakhir itu else-nya. Else-nya itu sama tadi, cuman di belakangnya adalah nama produk, di sininya hilang. Jadi langsung di sini stok, kemudian stok habis ya di sini. Stok habis. Status stok. Oke, kemudian kita lanjut ke NIF-nya. Jadi kita hentikan NIF-nya. Kita tutup, kemudian kita end. Oke. Tidak ada masalah di sini. Kita ubah delimiternya. Oke, sekarang kita coba call. Kita coba tambahkan di sini. Kita coba hitung di sini status stok. Pakai 1 mungkin ya. Ya, laptop memiliki stok mencukupi. Baik, kita lanjutkan untuk melanjutkan yang kemarin. Setelah kita menggunakan if else ya, dan juga yang lainnya, kita buat lagi coba prosedur dengan case-then mungkin ya. Kita buat dengan case-then dulu. Jadi kita coba buat delimiter dulu seperti biasa.
Multi-step prosedur mungkin namanya, hmm, namanya mungkin ya kategori harga atau kategori produk, kategori harga, produk harga. Dimana innya itu ada ID produk seperti biasa, parameternya kita buat parameter ID produk seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian juga kita buat tipe datanya di sini ya integer. Harusnya sih udah cukup. Kita buat lagi begin di sini, declare untuk variabelnya. Kemudian kita declare juga untuk variabel berikutnya, itu nama produknya. Kita declare juga untuk variabel lainnya untuk harga kategorinya. Ini kita coba tampilkan di sini ya, selectnya adalah nama produk. Jadi kita ambil nama produk dan juga harganya itu ke eh, variabelnya. Jadi ke variabel nama produk dan juga variabel harga, di mana dari tabel produk dengan ID produk itu sama kayak parameter ID produk. Itu sama kayak sebelum-sebelumnya yang udah dilakukan di beberapa prosedur sebelumnya yang sudah kita buat. Kita pakai case ya di sini kan kita case, terus kita buat case-nya di sini. Hmm, ketika atau when harga atau variabel harganya itu lebih dari dapat 5 juta. 5 juta. Dan set kategori, kita buat premium mungkin ya. Nama kategorinya di sini. Ya, kita coba lagi yang lain. Ini mungkin yang 1 juta. Sama nanti mungkin yang 500.000 ya. Yang 1 juta itu kita buat menengah. Terus yang 500.000 itu kita buat ekonomis. Sisanya nanti kita buat murah.
Oke, udah semua. Kita coba masukin lagi untuk end case-nya. Jadi kita hentikan end-nya. Kita udah case-nya selesai, baru kita untuk coba tampilkan. Jadi kita select dulu. Dan select itu dari produk sama harganya tadi. Jadi kita masukkan dari variabel yang tadi sudah masuk, sudah kita set sebelumnya. Kita coba end. Query-nya aman, tidak ada yang error. Dan kita coba panggil di sini. Ya, muncul di sini laptop, harga, dan juga kategori sudah terset. Itu sudah diberikan karena bahwa kategorinya masuk ke premium karena harganya di atas 5 juta tadi ya, 8 juta lebih tepatnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi untuk test den sudah kita selesaikan, kita sekarang coba masuk ke berikutnya. Kita coba buat untuk delimiter dulu. Mungkin kita coba untuk for while ya, untuk untuk saat ini, untuk sekarang kita buat untuk for while. Kita coba create dulu seperti biasa, create prosedur seperti biasa, seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kita namakan simulasi diskon. Nah, jadi kita coba namanya dengan simulasi diskon, di mana inputnya itu nanti ada jumlah hari, kemudian kita declare juga di sini untuk variabel-variabelnya. Jadi kita ini kita tambahkan satu lagi deh, tambah satu lagi untuk inputnya. Jadi kita dua ada inputnya, yaitu di produk di sini parameternya. Lupa untuk memasukkan. Baik, sudah dua. Di sini aman, harusnya tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Oke, kita declare untuk variabelnya. Kita buat defaultnya dulu satu mungkin ya. Kita declare juga untuk yang harga, variabel harganya. Kita declare juga yang berikutnya, yaitu variabel untuk produknya atau nama produknya. Oke, tidak ada yang masalah di sini, sudah aman. Kita coba select seperti tadi ya untuk mengambil nilainya. Kita ambil dari nilai produk juga.
Ya, jadi nama produk sama sama harga ya, variabel harganya itu dari tabel produk sama seperti sebelum-sebelumnya. Hanya kita drop dulu karena takutnya itu ada tabel yang nggak sengaja kebuat sebelum video ini. Jadi saya memastikan untuk eh, kita hapus dulu tabel sementara yang mungkin ada atau saya pernah buat. Jadi untuk memastikan bahwa tabel hasil ini nantinya atau hasil simulasi ini nanti itu sudah terhapus. Kita lanjut untuk membuat tabelnya langsung untuk temporary tabelnya dengan nama yang sama dengan nama hasil simulasi. Yang kita masukin untuk isinya itu ada hari, kemudian ada juga diskon persen, integer, kemudian kita buat harganya. Sini harga setelah diskon. Harga setelah diskon dengan desimal. Tutup. Oke, kita while. While-nya adalah kita iterasikan dia dengan i kurang dari sama dengan p jumlah harinya. Ya, jadi jumlah harinya kita gunakan do itu insert dari hasil simulasi. Maaf, sedikit kepencet. Jadi kita coba ulang terlebih dahulu untuk biar hasilnya biar tidak error. Kita ulangi dulu pembuatan prosedurnya. Kita biarkan error saja. Kita buat ulang lagi. Dan di terakhirnya itu di insert itu hasil simulasi. Jadi kita buat dulu dari awal. Ini insert itu hasil simulasi, di mana nilainya itu nanti akan masuk dari i tadi, yang tadi sebelum iterasi, kemudian juga ada ini dikali dengan 5 iterasinya. Kemudian kita di terakhirnya yaitu variabel harga dikali dengan i tadi yang ini dikurangi dengan i dikali 5 dan juga itu
dibagi 100, mendapatkan persenan, ini bukan persen itu per 100, kemudian kita stopin, kita tutup, kita set juga untuk I-nya, jadi 61, jadi plus 1 plus 1, kemudian kita end while-nya, kita select juga agar nilainya nanti bisa tampil pada sebuah tabel, nanti jadi terlihat. Jadi nama produk itu jadi produk dari variabel nama produk tadi, kemudian dari harga itu bakal masuk ke harga, juga hari, kemudian diskon total, diskon persen, dan juga dari harga setelah diskon. From hasil simulasi. N ya, hasilnya error. Ternyata hasil error itu karena tadi di atas itu nggak kita ganti, kita rubah dulu, kita balikin lagi untuk diameter, kita buat ulang lagi, kita ulang lagi untuk keseluruhan. Kita salah di produk ya, jadi tadi ada tipe di nama produk, jadi kita buat ulang terlebih dahulu ya. Di sini salah tulis ya, tipe, kemudian kita ulang lagi, kita buat lagi. Oke, sudah berhasil query-nya, jadi kita rubah dulu delimiternya, kita coba panggil, kita coba call hasil simulasi, hasil simulasi. Salah, bukan hasil simulasi, maaf. Itu namanya tadi adalah simulasi diskon ya tadi. Kita salah. Coba call simulasi diskon 1. Nah, tadi hasilnya muncul di mana harga awal, kemudian harga akhir setelah diskon sudah ada, diskon sudah masuk juga. Oke, baik, itu untuk yang for sama while, for while. Baik, kita lanjutkan. Kita coba buat lagi delimiternya. Kita sekarang fokus ke tadi for then udah, ya for segala macamnya juga udah. Kita coba buat prosedur lagi itu dengan repeat, ya repeat atau iterasi seperti itu. Kita buat
yang aman dulu, yang mudah dulu, kita buat tambah stok bertahap. Hampir sama sih untuk parameternya tadi, tapi bedanya nih sekarang kita make di eh, stok ya. Jadi bukan di harga lagi, tapi kita di stok. Kita masukkan itu di target stok untuk inputnya nanti. Kemudian sama kita tetap ya selalu untuk declare variabelnya. Buat stok sekarang nih, itu variabelnya. Itu juga declare variabel um, untuk nama produk juga. Kemudian kita select sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita ambil untuk dimasukin ke dalam variabel. Caranya sama seperti cara sebelumnya. Oke, sudah. Lanjut untuk memberikan tabel temporernya, tapi kita harus menghapus kembali ya jika ada tabel temporer yang kemarin-kemarin saya sempat buat mungkin masih nyangkut. Jadi kita pastikan dulu biar tabel-tabel itu hilang. Menu perubahan tabelnya. Jadi kita hapus dulu, baru kita buat untuk tabel yang benerannya itu yang akan kita gunakan sebagai log perubahan. Nah, nanti isinya itu ada iterasinya, kemudian ada stok yang sebelum, kemudian ada stok sesudah. Kemudian kita set juga untuk iterasinya. Kemudian kita repeat di sini. Insert into kita masukin data dari hasil repeat tadi ke dalam perubahan atau tabel perubahan tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan values-nya itu ada iterasi dan juga stok. Kita buat setiap iterasi itu kita tambahkan dengan 5. Jadi nanti modelnya itu iterasi sampai target yang kita tentukan nanti di inputnya nanti targetnya berapa. Seperti itu sih konsep dasar atau secara logika dasarnya untuk
iterasi kali ini atau untuk di repeat kali ini. Kita save dulu. Jadi VStock sekarang itu sama dengan VStock sekarang 35. Ini sama stok tambah 5 semua. Dari sini tambah 1. Dari sini tambah 1, tambah 1, tambah 1 terus. Nah, nanti itu berakhirnya seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, itu akan berakhir di eh, stok barang lebih dari sama dengan target stok. Nah, jadi kita lanjut untuk update. Jadi nanti update dari stok itu akan masuk langsung ke tabel produk. Nanti targetnya itu target stok, kemudian nanti di stok sekarang itu di mana ID produk itu sama dengan parameter dari produk. Kemudian kita select. Jadi untuk menampilkan dari nama produknya itu bakal langsung masuk ke produk. Jadi nanti secara langsung nanti akan ada tabel yang khusus untuk menampilkan iterasi juga stok sebelum dan juga stok setelah dilakukan um, repeat tadi di log perubahan. Dan N sudah selesai, aman, tidak ada masalah di query-nya. Kita akan lanjut ke mengecek apakah aman semua, eh, apakah query-nya bisa berjalan. Untuk kita coba, kita panggil stok bertahap. Kita input mungkin 1 dan 50 mungkin untuk targetnya. Kita coba dan terjadi error. Sepertinya ada error di mana ini, di values-nya ya. Di value-nya itu tidak cocok, tidak match. Jadi ada yang kurang, belum terisi di value-nya. Nah, jadi errornya itu di value-nya. Jadi kita ubah sementara dulu karena kita nggak bisa merubah dengan alter. Jadi kita terpaksa buat ulang saja. Tapi kita ganti saja namanya. Di atas itu jadi tambah 1 mungkin. Tambah ke satunya aja. Sisanya kita nggak rubah banyak, sama aja kecuali yang di insert into yang log perubahan values itu kita tambahkan satu nilai lagi yaitu VStock sekarang.
Ini harusnya nggak ada yang dirubah, ini aman semua kecuali yang ini. Nah, di sini kita rubah, kita tambahkan satu value lagi, karena kata yang tadi terlewat untuk di atau untuk di variabel stoknya. Oke, ini harusnya aman semua, ini bawahnya sisanya sih udah aman. Kita coba ya, tidak ada error, query-nya aman masuk. Kita coba panggil sekarang untuk ininya, untuk prosedurnya. Kita masukkan 1 dan 50 seperti tadi. Oh ya, delimiternya masih garis 2. Jadi kita pakai. Nah, aman semua sudah bisa, iterasinya sudah berjalan, aman lancar sekarang. Untuk iterasi tabelnya juga sudah aman. Perhitungan juga sudah aman. Kita coba lagi di yang berikutnya. Mungkin kita next untuk di setelah repeat ini kita coba di loop mungkin ya. Kita coba loop. Bagaimana dengan loop untuk di cara menggunakan atau implementasi dari penggunaan loop itu tersebut. Baik untuk loop sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar sih, cuman mungkin nanti ada di penggunaan loopnya aja yang sedikit berbeda. Jadi kita buat dulu delimiternya, kemudian kita buat eh, namanya ya, prosedurnya mungkin kita rubah aja di perhitungan kompon mungkin. Nah, perhitungan kompon, kita kasih inputnya ada 3 mungkin ya. Jadi ada nilai awal, desimal, kemudian target nilai dan juga bunga dalam persen atau bunga persen itu semua dalam integer inputnya. Oke, kemudian bunga bunga persen mungkin ya, bunga persen itu integer juga, semuanya integer aja supaya tidak bingung untuk di bunganya. Nanti kalau misalkan kita ada hasil perhitungan jadi tidak meribetkan, tidak pusing juga. Jadi untuk inputnya sudah semua. Jadi kita call untuk variabelnya. Ini kita buat declare dulu. Ada nilai sekarang, kemudian tipenya desimal, kemudian nanti di iterasi. Nilainya nanti defaultnya adalah 0. Kita lanjut. Untuk nilainya atau untuk variabelnya, dari iterasi, jadi nanti ada default, jadi integer defaultnya adalah 0 atau 0. Oke, sudah kita set untuk nilainya atau variabel nilainya itu sama dengan parameter nilai awal.
Kemudian sama seperti sebelumnya, kita memastikan agar tidak ada tabel temporary, karena kita akan buat tabel temporary, jadi kita pastiin dulu bahwa tabel temporary yang mungkin ada harus terhapus atau harus hilang terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah kita drop, kita sudah hapus, lanjut untuk ke buat temporary table-nya. Create dan juga namanya mungkin hasil perhitungan aja. Hasil perhitungan yang nanti isinya itu ada iterasi dan juga nilai. Jadi nanti ada dua isinya, ada iterasi dan juga ada nilai. Iterasinya itu integer, kemudian nilainya ada desimal. Oke, tutup. Baik. Selanjutnya kita akan masukkan atau menginsert ke dalam tabel hasil perhitungannya atau dalam hasil perhitungannya nilai. Jadi values-nya itu nanti isinya adalah iterasi dan juga nilai sekarang yang tadi sudah dibuat di variabel. Oke, sudah kita masukkan values-nya. Kita buat di loop-nya atau di compound loop. Jadi kita buat compound loop-nya di loop dengan nanti kita set iterasinya di variabel iterasi itu selalu nambah satu karena seperti biasa kita buat plus satu dan juga nilai ya iterasi satu. Kemudian nanti di next-nya itu ada di set dulu kita nilai sekarang. Kemudian dikali dengan 1 plus bunga per 100. Karena persen itu akan dikali 100. Jadi per 100 jadi kita langsung buat di sini. Nilai sekarang kemudian dikali dengan 1 plus bunga tadi parameter bunga per 100. Bunga per 100. Jadi nanti itu hasilnya nilai sekarang itu akan langsung dari bunga hasilnya plus 100. Jadi makanya tadi kenapa kita buat dari integer aja biar mudah dihitung. Baik, kita langsung insert juga into ke hasil perhitungannya. Jadi langsung kita masukin juga values yang tadi kita sudah buat. Jadi perhitungannya itu akan jadi iterasi dan juga nilai sekarang. Oke, kemudian kita buat kondisi di sini pakai if. Jadi kita buat if nilai sekarang itu lebih dari sama dengan target nilai, maka nanti loopnya berakhir atau komponnya akan ditinggalkan dan loopnya akan dihentikan. Jadi ketika sudah mencapai target nanti bakal berhenti untuk looping seperti itu. Oke, kemudian eh, kita select di sini supaya nanti nilainya akan muncul di dalam hasil perhitungan dan ketika dipanggil itu bakal muncul nilainya atau muncul tabel yang berisi
iterasi dan juga dari hasil perhitungan tadi. Kemudian kita hentikan, kita end, berhasil semua, kita coba cek, kita coba panggil. Mungkin kita pakai apa ya? Mungkin kita ambil 1 juta dan 2 juta mungkin. Dan ininya maksimal targetnya 10. Jadi 1 juta, 2 juta dan juga 10. Seperti itu inputnya. Oke, sudah semua ya muncul iterasinya, sudah dapat dan sampai di 8 tadi. Di 2 juta gantinya di 2 juta tadi. Oke, sudah berhasil untuk yang di komponen untuk di loopnya. Next kita akan menggunakan eh iterate.
Oke, errornya ternyata ada di deret Fibonacci-nya. Kurang garis bawah ya. Jadi ya itu masih menggunakan spasi. So, kita harus rubah dulu semuanya. Tapi kita ganti aja sih. Kita ganti di eh, namanya aja sih. Kita ganti namanya dulu karena kita males buat dari awal. Iya, di sini sih yang salah. Oke, kita rubah di deret Fibonacci-nya. Fibonacci-nya yang salah. Kurang spasi. Sorry, bukan kurang spasi. Maksudnya menggunakan spasi di sini harusnya adalah garis bawah. Di search into value-nya. Harusnya ini sudah, nah yang ini. Deret Fibonacci. Nah, kita kurang garis bawah di sini. Kita enter lagi, kita buat lagi yang tadi sampai ke end loop. Harusnya ini sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada error. Oke, kita coba panggil, kita coba call. Harusnya tidak ada masalah dan tidak harusnya nilainya akan muncul atau tabelnya bakal muncul tabel Fibonacci. Kita akan coba lihat. Generate. Kita coba inputkan jumlah angkanya. Enter. Oh ya, kita belum buat limiter jadi kita buat. Nah, oke, ini urutannya sudah jadi, sudah sampai 10, nilainya sudah sesuai dengan Fibonacci. Oke, sudah aman. Itulah video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.